Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Oke, jumpa lagi dengan saya teman-teman, Muhammad Ilham Mirzal Waldi di Ilham Planter Channel. Oke, baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas masalah panen buah matahari. Nah, panen buah matahari ini adalah sebuah kegiatan panen yang mana pemanen memotong buah itu menyisakan bagian bawah dari tandan buah. Jadi bagian bawah atau bijinya tuh terpotong. Nah, ini tujuan pemanen itu adalah supaya di saat memanen itu tangkainya langsung pendek, supaya ketika sampai ke TPH itu mereka tidak mengulang kembali untuk memotong tangkainya yang panjang tadi. Jadi itu alasan mereka. Ini kesannya sepele, sangat sepele, tapi sangat berdampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit. Jadi panen matahari itu sangat dilarang dan tidak boleh, teman-teman. Karena apa? Karena akan menimbulkan dampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit dan juga nanti akan memicu timbulnya hama dan penyakit terhadap tanaman kelapa sawit. Nah, kira-kira seperti apa panen matahari itu? Langsung saja kita lihat, ini dia. Oke, baiklah teman-teman. Nah, jadi inilah dia contohnya panen matahari. Jadi ini adalah contoh panen matahari, teman-teman. Jadi pemanen itu kebiasaannya memotong buah tuh seperti ini. Jadi tujuan memotong seperti ini supaya tangkainya langsung pendek dan menyisakan bagian bawah dari tandan buah sawit tadi. Jadi ini akan berdampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit, teman-teman. Yang pertama, ini sama halnya seperti kita meninggalkan buah busuk. Jadi buah busuk tidak dipanen, tidak dibuang. Ini sama halnya seperti kita meninggalkan buah busuk. Karena apa? Karena nanti tangkai yang tersisa ini dia akan membusuk, dan nanti akan memicu timbulnya segala jenis penyakit atau hama-hama dari tanaman kelapa sawit. Kemudian selain itu juga berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit. Kenapa? Karena apabila ini masih segar seperti ini, tentunya zat-zat unsur hara masih masuk ke sini. Kemudian selain itu akan membuat pertumbuhan buah-buah berikutnya menjadi tidak bagus karena faktor ini tadi. Jadi panen matahari ini terkesannya sepele, namun tidak boleh dibiarkan dan ini harus dibenahi dan supaya agar pemanen kedepannya lebih bijak lagi, lebih peduli lagi supaya tidak melakukan cara panen seperti ini. Jadi ini adalah cara panen yang salah. Ini tidak boleh dibiarkan karena berdampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi seharusnya cara panen yang tepat yang harus dilakukan oleh pemanen itu adalah dia harus memanen itu tidak boleh menyisakan tangkai buah ini di pokok. Jadi tangkai buah atau tangkai tandan buah itu tidak boleh disisakan di pokok. Karena apa? Yang seperti kita katakan tadi, bahwasanya tangkai tandan buah yang tersisa ini akan menimbulkan dampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit. Nah, seandainya jika memang pemanen ingin tangkainya pendek, dia harus memotong ini mepet dulu ke pokok. Kemudian setelah itu jatuh ke bawah. Setelah sampai di bawah, baru dilakukan pemotongan ulang. Jadi tidak boleh langsung di sini, apalagi menyisakan seperti panen matahari ini. Jadi
walaupun ini kesannya sepele, namun tidak boleh dibiarkan dan ini harus diperhatikan dan harus dirubah agar tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Nah, jadi itulah dia tadi salah satu bentuk cara kerja panen matahari. Jadi panen matahari itu kesannya sangat sepele teman-teman, tapi ini harus kita perhatikan dan harus kita peduli. Dan ini sangat dilarang dan tidak boleh kita, baik petani ataupun pemanen, tidak boleh melakukan panen matahari ini. Karena apa? Karena seperti sudah kita jelaskan tadi bahwasanya panen matahari ini akan berdampak buruk terhadap tanaman kelapa sawit. Nah, selain itu, panen matahari ini dia akan menyisakan beberapa biji masih tersisa di pokok tadi, di sisa tangkai tadi. Nah, ini akan merugikan juga. Nah, karena masih ada biji-biji yang tersisa. Nah, kemudian selain itu, apabila panen dengan cara panen matahari ini, tentunya buah itu, tandan buah itu akan dilukai bagian bawah. Dan tentunya ini juga akan berdampak terhadap buah itu sendiri apabila sudah terkirim ke pabrik. Karena apa? Karena akan mengurangi kadar minyak dari buah kelapa sawit ini. Jadi sangat banyak sekali dampak buruk dari cara kerja panen matahari ini. Jadi panen matahari ini wajib kita stop dan tidak boleh lagi kita lakukan oleh petani ataupun pemanen. Dan cara yang tepat adalah dengan mengikuti prosedur yang benar. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, demikianlah video kita kali ini teman-teman. Semoga video kita yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini untuk terus berkembang dan berkarya, memberikan karya-karya yang menarik dan bermanfaat bagi kita semuanya, masyarakat seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video-video baru yang saya upload. Sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Dari satu planter untuk planter Indonesia. Sampai jumpa.